Jangan lupa subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu, like, komen, dan nyalakan notifikasinya. Teringat lagi hal yang buat hatiku jatuh cinta dengan hebatnya padamu. Hingga kini ku belum mampu percaya kau milikku selamanya. Ku temukan arti cinta di waktu hidup denganmu yang tak terduga, seperti nadimu yang selalu denyutkan setia. Aku bahagia menjadi pemiliknya. Bagaimana bisa aku jatuh cinta berulang kali pada orang yang sama. Berulang kali pada orang yang sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa pemirsa TVRI Bengkulu. Jumpa kembali bersama saya Agnes Ramadhani dalam acara Berendo. Pemirsa, penerimaan peserta didik baru PPDB 2023 akan dimulai. Calon siswa baru jenjang SD hingga SMA harus mempersiapkan diri. Salah satunya memahami jalur pendaftarannya, sebab ada 4 jalur pendaftaran di PPDB 2023. Tentunya dengan adanya keempat jalur pendaftaran ini bertujuan untuk memberikan kesempatan yang adil sehingga bisa mengakomodir keberagaman peserta didik. Nah, apakah yang harus diperhatikan bagi orang tua dan juga peserta didik dalam PPDB tahun 2023? Pemirsa, tema kita hari ini yaitu PPDB akan dimulai. Sudah ada bersama saya di sore hari ini Pak Hutman dari Kasih Peserta Didik Dinas Pendidikan Kota Bengkulu. Selamat sore Pak Hutman. Selamat sore, Mbak. Gimana kabarnya Pak? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Dan juga sudah hadir bersama saya di sore hari ini Pak Muhtarimin selaku Kepala SMP Negeri 1 Kota Bengkulu. Selamat sore Pak Muhtarimin. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Dan juga pemirsa telah hadir juga bersama saya di studio TVRI sore hari ini Bapak Sultan selaku Kepala SMA Muhammadiyah 4 Kota Bengkulu. Selamat sore Pak Sultan. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya Pak Sultan? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Nah pemirsa, tema kita hari ini itu penerimaan peserta didik baru dimulai. Mungkin dari Pak Hutman terlebih dahulu nih Pak Hutman. Sebenarnya untuk PPDB tahun 2023 ini sudah dibuka sejak kapan sih Pak? Karena kan setiap jenjangnya ternyata berbeda-beda ya Pak ya? Iya. Kami beritahukan kepada masyarakat pendidikan Kota Bengkulu bahwa untuk jenjang pendidikan di Kota Bengkulu terkhusus di tingkat PAUD, SD, dan SMP. Nah dalam hal ini yang lebih ditekankan adalah di tingkat SD dan SMP. Dibuka itu dimulai di tanggal 21 besok pagi, lalu diakhiri di tanggal 5 jam 12 siang itu tanggal 5 Juli untuk tingkat SMP yang meliputi PPDB online. Nah kami sampaikan bahwa penerimaan di tanggal 21 dimulai ini adalah kita mulai dulu dari jalur prestasi, lalu jalur afirmasi, ikut orang tua pindah, dan tamatan tahun yang lalu. Nah, caranya untuk tahun ini kami buka pola baru.
supaya dinas pendidikan itu tidak dipadati oleh masyarakat dari mana-mana atau mendekatkan jarak warga kota yang mau mendaftar. Jadi kami sistemnya sekarang Bu mendaftarnya di sekolah yang keempat jalur tadi, prestasi, afirmasi, ikut orang tua pindah dan tamatan tahun yang lalu. Silakan mereka mendaftar di sekolah yang terdekat atau tujuan mereka di sekolah. Lalu nanti di sekolah nanti akan diterima berkas lalu diverifikasi oleh pihak sekolah dan selanjutnya juga nanti sekolah itu menyerahkan juga berkas itu ke dinas pendidikan. Mungkin ada perlu seleksi yang lebih yang perlu diseleksi lagi atau yang sudah diakui oleh sekolah nanti akan kami jadikan ini peserta didik yang akan diterima di tingkat SMP. Nah, terkhusus untuk yang SD mereka silakan mendaftar ke sekolah, langsung ke sekolah dengan memperhatikan pertama umur yang diurutkan paling tinggi. Lalu kalau memang sudah sekolah itu belum juga mencukupi kuota, nanti akan diterima juga anak-anak yang berumur 6 tahun. Diperhatikan juga zonanya gitu. Tidak boleh jauh-jauh lah dari kenapa? Karena sekolah-sekolah di kota itu sudah tanda kutip dia prestasinya maupun tingkat kelayakannya itu sudah hampir merata seperti itu, Pak. Lalu setelah nanti selesai tanggal 21, saya perhatikan ini yang keempat jalur ini dimulai dari tanggal 21, 22, 23 dan 26. Iya. Jadi ada 4 hari. Ini untuk yang jalur kami katakan ini adalah jalur offline. Cuman setelah prestasi, afirmasi dan orang tua pindah dan orang tahun yang lalu terjaring nanti ini anak-anak juga akan tampil di website PPDB-nya Kota Bengkulu gitu. Nah, ini nanti ketahuan diterima di mana. Lalu setelah itu selesai, kami lanjut ke proses yang PPDB online. Nah, ini untuk tahun ini alhamdulillah menggambarkan tadi saya barusan menyelesaikan kontrak dengan Telkom bahwa PPDB online ini kita akan kerjasama dengan PT Telkom cabang Bengkulu. Dan itu akan difasilitasi nanti sampai dengan tanggal 5. Dalam hal PPDB online, ini masyarakat kota masyarakat atau tamatan SD kota yang tamat di kota ya, itu akan bisa memanfaatkan jalur ini. Tapi ya terus terang kami memanfaatkan yang bisa memanfaatkan ini adalah anak-anak kota, baik itu tamat SD maupun tamat MI. Dan dia akan memilih sekolah di SMP di Kota Bengkulu. Sistem zonanya kami tidak membatasi itu per kecamatan, jadi zona-zona kota, Pak. Artinya apa? SMP Negeri 1 nih, SMP Pak Muhtarimin bisa saja kalau berani anak-anak yang berada di Kecamatan Singgaran yang paling ujung di Pulau Bayi misalkan, kalau berani silakan aja. Tapi nanti kota terbatas dan itu yang diseleksi adalah jarak terdekat secara radius secara garis lurus. Bukan jalur ya. Cari jalur dulu dari itu. Nah, ini anak-anak yang akan diterima berdasarkan kuota. Baik. Lalu kota yang kami berikan ini nggak banyak-banyak. Jadi dalam Juknis kami buat bahwa setiap jalurnya itu sedikit berarti ya kotanya ada porsi Pak. Jadi afirmasi untuk jalur orang tua tidak mampu menggunakan kartu-kartu tanda tidak mampu itu hanya dibatasi maksimal per sekolah itu 15% dari kuota sekolah masing-masing. Untuk prestasi itu maksimal 30% dari kuota sekolahnya gitu. Baik, kita lihat dulu tanggapan dari Pak Muhtarimin selaku Kepala SMP Negeri 1 Kota Bengkulu. Nah, ini kan sudah 5 tahun ya Pak ya berjalannya PPDB ini. Apakah ini berpengaruh dari kuota penerimaan peserta didik yang sudah keterima seperti itu? Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sebenarnya kalau dikatakan berpengaruh ya memang ada. Karena kemarin kalau di SMP itu melakukan sistem seleksinya berdasarkan NIM ya. Nah, di situ memang ada yang sekolah-sekolah terkesan oleh masyarakat yang sudah dinyatakan favorit segala macam itu membeludak. Artinya yang tertampung di situ siswa-siswa yang memang inputnya itu orang-orang yang menyandang prestasi gitu. Tapi dengan adanya zonasi sebenarnya ini dampak positifnya juga ada. Yang pertama, dengan zona ini jangan sampai masyarakat di lingkungan sekolah itu tidak dapat sekolah. Tapi kalau sistem NEM dulu, bisa saja anak yang berada di samping sekolah itu tidak dapat di sekolah yang bersangkutan karena dia diseleksi nilainya. Tapi ini pemerintah sudah mengakomodir sebenarnya. Ada jalur zona
Zonasi artinya masyarakat di lingkungan sekolah jangan sampai tidak bersekolah. Ada jalur afirmasi, jangan sampai masyarakat yang tidak mampu tidak bersekolah. Iya. Lalu ada jalur prestasi. Prestasi ini tujuannya ini lintas zona. Jadi bisa saja dia mungkin jauh jaraknya dari sekolah bersangkutan, tapi ketika dia bisa bersaing dalam suatu sekolah itu dalam prestasi yang diraihnya, bisa saja dia masuk. Jadi di SMP 1 itu bisa saja dia dari pagar dewa bisa masuk kalau dia bisa bersaing dalam jalur prestasi. Lalu yang kedua perpindahan orang tua. Artinya jangan sampai ketika ada orang tua yang dari Jakarta pindah tugas ke Bengkulu, lalu dia tidak bisa menyekolahkan anaknya. Itu ada jalurnya disediakan oleh pemerintah. Lalu yang tamatan tahun sebelumnya atau yang dari luar kota itu ada regulasinya semua. Baik, Ya. itu tadi 4 jalur ya, 4 jalur Ya. di PPDB tahun ini dan juga sudah berlaku sejak PPDB ini berlaku ya Pak Ya. ya di Bengkulu. Nah kalau dari Pak Sultan terlebih dahulu nih Pak. Pak Sultan, kalau Pak Sultan sendiri bagaimana Pak? Mungkin dampaknya sendiri ya dengan adanya PPDB di sekolah swasta sendiri ya di Muhammadiyah 4. Tapi Pak nanti jawabnya setelah jeda berikut ini tetap bersama kami dalam Berendo.